Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabil ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Seperti mana biasa, setiap hari program ini setiap pukul 16.30 hingga pukul 17.30. Tentunya di Pal TV memang punya kita. Dan Alhamdulillah pada edisi kali ini tanggal 16 bulan April tahun 2023 Miladiah, atau bersamaan dengan tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah. Tanpa terasa Mang Cek Bicek, kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan semoga amaliah, rangkaian amaliah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, ini merupakan akhir di penghujung Ramadan ya, di mana pasar, mal dan tempat-tempat umum sangat dipenuhi oleh masyarakat. Dan tanpa kita sadari seberapa jauh bacaan Al-Quran kita. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang Al-Quran dan penyelamat manusia. Dan kami ulang kembali, tema kita hari ini adalah Al-Quran dan penyelamat manusia. Alhamdulillah telah hadir di studio kita. Alhamdulillah itu Al-Mukarram Ustadz Agus Dodi MPDI Al-Hafidh. Dan insya Allah akan membahas tema kita, yaitu Al-Quran dan penyelamat manusia. Tapi Cek Doli pengen mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko, yaitu JM Group, Hello Bringin, Haja Nilai Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat, Kifah, Pempek Inge 88, Kuliner, Galeham, Es Dawet, Inyong, Catering, Sirli. Dan Mang Cek Bicek, nanti kami juga ingin membuka partisipasi bagi Mang Cek Bicek yang ingin bertanya, jaturi, baik di tema kita pada sore hari ini maupun nanti di luar tema. Kami persilakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 38 di 0022. Dan Mang Cek Bicek, Cek Doli nak ingatkan juga, kami juga selain membagi wawasan ilmu agama, kami akan membagi kuis Ramadan jaturi nantinya di segmen terakhirnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus layar kaca televisinya, dan insya Allah kita akan bagi rezeki. Mudah-mudahan ini insya Allah berkah buat kita semuanya. Dan kita akan sapa bersama terlebih dahulu, yaitu narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Agus Dodi MPDI Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustaz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tambah muda Ustaz. Amin. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tidak telat ya saya. Alhamdulillah tidak ya, karena sudah direncanakan dari awal untuk hadir tepat waktu. Masya Allah. Apa Ustaz kesibukan sehari-hari Ustaz sekarang? Kami mengajar di SMK Negeri 2 Palembang, mata pelajaran agama Islam. Oh, sangat cocok sekali Ustaz. Siap. Selain di kegiatan itu, mengisi majelis juga Ustaz ya? Ya, ada beberapa majelis di masjid maupun mushola di Palembang. Oke, Masya Allah Ustaz, ini sibuk dengan umroh juga kabar Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Agus, tema kita pada sore hari ini ada Al-Quran dan penyelamat manusia Ustaz. Insya Allah Ustaz, mungkin Mang Cek Bicek pemirsa kita pengen dengar Ustaz, bagaimana peran Al-Quran dan penyelamat sebagai manusia nih Ustaz. Kami persilakan Ustaz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Pal TV, para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya tema kita Al-Qur'an sebagai penyelamat umat manusia. Al-Qur'an ini merupakan mukjizat terbesar tidak hanya untuk baginda Rasul sebetulnya, tapi juga untuk umat Islam dan juga umat manusia pada umumnya.
Al-Quran menjadi penyelamat tidak hanya di dunia tapi juga penyelamat di akhirat. Siapa yang senang dengan Al-Quran pasti akan dimudahkan untuk membaca, kemudian mempelajari, serta mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ fahal mim muddakir. Jadi Al-Quran itu akan menjadi mudah bagi yang dimudahkan dan akan menjadi susah bagi yang disusahkan. Siapa yang mudah? Ya orang-orang yang punya hatinya tergerak untuk membaca, belajar. Siapa yang berat? Ya orang yang enggan untuk membaca, mempelajari, apalagi mengamalkan. Maka Al-Quran itu sebetulnya fleksibel, bisa menjadi mudah, bisa menjadi susah, tergantung kita. Sama seperti sebuah mata pelajaran di dunia pendidikan, mata pelajaran itu akan menjadi mudah bagi yang serius dan akan menjadi susah bagi yang tidak serius. Nah, kita termasuk yang mana? Kalau ingin dimudahkan, maka seriuslah dalam mencintai Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari, dan puncaknya adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kepada niat juga, Ustaz ya. Betul. Jadi tanamkanlah niat bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk setiap orang. Coba kita perhatikan ketika bahasa Inggris dipelajari oleh orang-orang selain Inggris, itu ada dialek-dialek yang tidak pas. Tapi ketika Al-Quran dipelajari oleh bukan orang Arab, itu tidak seperti bahasa Inggris yang masih ada tidak pasnya. Al-Quran itu akan pas bagi orang manapun, meskipun dia bukan orang Arab sekalipun. Kita lihat, qari dari negara manapun punya kesempatan yang sama untuk tampil lebih baik dari orang Arab sekalipun. Masya Allah, Ustaz. Kira-kira Ustaz, apa yang membedakan kitab suci Al-Quran dengan kitab lainnya sehingga kitab suci Al-Quran diberikan statement ada sebagai penyelamat manusia, Ustaz? Al-Quran yang jelas pembeda, Al-Furqan, pembeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu tidak ada kalimat jaminan dari Allah Ta'ala untuk tetap bertahan. Beda dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Di kalimat berikutnya, wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan terhadap Al-Quran itu akan kami jaga, baik itu original, isi, kalimat, dan seterusnya. Jadi itu jaminan dari Allah Ta'ala kepada Al-Quran sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya yang tidak Allah jaga. Jadi kalau kita menemukan kitab lain, namanya saja sama tapi isinya tentu berbeda dengan yang aslinya sejak awal diturunkan. Masya Allah. Ya. Lalu Ustaz, bagaimana cara Al-Quran memotivasi manusia untuk agar selamat di kehidupan dunia dan akhirat, Ustaz? Tentunya kita baca dari dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena nanti sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang dianggap oleh Al-Quran sebagai sahabat Al-Quran. Hadis ini ta'liq oleh muhaddits bahwa orang yang membaca Al-Quran itu kalau dianya seorang muslim, apalagi dia mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah pasti akan dapat syafaat. Tapi orang yang membaca Al-Quran dan dia seorang musyrik, ada orang-orang non-muslim yang bisa pandai baca Quran itulah keistimewanya, dia tidak akan dapat syafaat. Jadi hadis ini diperuntukkan bagi orang-orang muslim yang senang membaca Quran
Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita akan mendapatkan syafaat oleh Al-Quran tersebut. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ustaz, bulan Ramadan Ustaz ya. Siap. Biasa Ramadan ini adalah kita lihat sendiri umat muslim berbondong-bondong bahkan memotivasi diri untuk membaca Al-Quran Ustaz ya. Mungkin selama Al-Quran yang tersimpan dalam lemari, saat ini pas Ramadan datang mereka mengambil kembali lalu membacanya dan berlomba-lomba untuk menghatamnya Ustaz. Apa kira-kira memotivasi umat Islam di saat Ramadan berlomba-lomba untuk membaca Ustaz? Tapi tahan dulu Ustaz, kita akan angkat telepon kita Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Pak John di Banyuasin. Oke, Pak Zen di Banyuasin. Ya, Oke, Pak John silakan Pak pertanyaannya Pak. mungkin saya bertanya di luar tema ya. Oke, Ustaz. boleh Pak John silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, 5 perkara telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu mendatangi dukun atau paranormal. Oke. Nah, tetapi Pak Ustaz, mengapa orang sering hari Jumat itu mendatangi ziarah ke pemakaman Kiai Marokan? Nah, padahal itu kan sering orang mengeramati mobil motor, apakah itu termasuk syirik? Oke. Padahal orang meminta-minta kuburan ini berziarah di pemakaman Kiai Marokan. Apakah Oke. hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus, ini di luar tema kita Ustaz. Siap. Bagaimana terkait masalah adalah salah satu mendatangi dukun, itu adalah ibadah yang tertolak Ustaz. Dan bagaimana lalu kita mendatangi keramat mungkin para kiai, para ulama kita mungkin, dan itu ada sesuatu hal Ustaz di situ, gimana Ustaz? Kami jawab yang itu apa yang ini? Boleh Yang- Ustaz, siap. boleh Ustaz. Jadi Bapak, dukun, kiai itu pasti beda ya. Kiai Muara Ogan atau Kiai Morogan itu kita klarifikasi, beliau bukan seorang dukun, beliau seorang ulama. Bahkan kita dengar dari tetua-tetua kita, beliau adalah waliullah. Mendatangi kuburan-kuburan waliullah itu sangat baik dan dianjurkan dengan harapan yang pertama, wali-wali Allah itu kan pada hakikatnya berpindah alam saja dari alam dunia ke alam barzakh, tapi mereka tetap hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yash'urun. Jadi Ustaz Agus, kita Siap. tahan Ustaz. Oke. Pemirsa, kita akan lanjut kembali ini setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi dengan anten-anten nunggu buko dengan tema pada sore hari ini Al-Quran dan Penyelamat Manusia bersama narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Agus Dodi MPD Hafidh. Tadi telah dibahas oleh Ustadz bagaimana Al-Quran itu sebagai penyelamat umat manusia. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara ini. JM Group, Hello Bringin, Haja Nilai Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lob, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galaham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa Mang Cek Bicek terkait masalah pertanyaan tadi oleh Pak Joni. Pak Joni tadi ya Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz. Gimana Ustadz terkait masalah apakah hubungan korelasi antara tadi mendatangi orang pintar, dukun dengan kita ke makam para ulama atau para wali, para kiai Ustadz? Kalau yang didatangi itu betul-betul dukun itu memang tidak boleh. Tapi kalau kita menziarahi orang-orang soleh baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, termasuk waliullah Kiai Muara Ogan atau Kiai Merogan, itu sangat dianjurkan. Apalagi kita di sana kan dalam rangka membaca surah Yasin, Tahan dulu Ustadz. berdoa. Oke, kita tahan dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Asmawi di Tangga Buntung. Pak Asmawi Pak Pak ya? Asmawi. Oke, di Tangga Buntung. Silakan Pak pertanyaannya Iya, Pak. iya. Silakan pertanyaannya Pak. Ini boleh nanya di luar tema boleh? Boleh Pak, Jaturi Pak, Jaturi. Boleh. Nah, aku tuh nak nanya, kan kata wong itu kalau wong durhaka sama wong tua itu kan berdosa.
belum dimaafkan. Macam mana kalau status orang tuanya itu orang tua diri itu. Oke, orang tua tiri Pak ya, ini gimana statusnya? Oke, siap Pak, siap. Kamu tak kira-kira orang kandung dan orang tua diri itu Oke. derajatnya itu derajat Oke. derajat keituannya itu apa? Oke. Kebesaran itu deh. Ya, derajat orang tua kandung dengan orang tua tiri Pak ya, seperti apa Pak ya? Dan bagaimana hukumnya juga? Iya. Oke. Siap Pak Asmawi, terima kasih Pak Asmawi. Itu biasa. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmawi, kita nanti tahan dulu, Ustaz. Kita jawab pertanyaan dari Pak tadi, Ustaz. Gimana Ustaz terkait masalah dukun tadi, Ustaz? Oke. Ya, jadi kita ziarah ke makam Kyai Merogan. Beliau itu kita yakini berdasarkan dalil tadi hidup di alam barzah, dan beliau mengetahui siapa yang ziarah kepada beliau. Kita datang baik-baik dengan dalam rangka membaca surah Yasin, mengirimkan doa. Mudah-mudahan dengan kita menziarahi orang-orang yang soleh, kita pun akan didoakan yang bersangkutan, meskipun kita tidak bisa melihat, mendengar doa dari yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan Pak Asmawi, Ustaz, Pak gimana Asmawi. derajat orang tua kandung dengan orang tua tiri terkait masalah kalau kita punya kesalahan, apakah sama Ustaz? Dan minta maaf juga atau bagaimana? Jangankan kepada orang tua kandung, orang tua tiri, terhadap orang lain saja kan kita kalau ada salah minta maaf kita. Jadi apalagi ini meskipun bukan orang tua kandung, orang tua tiri pasti ada jasa baik kecil atau besarnya. Kalau kita punya salah, wajib bagi kita untuk meminta maaf. Dan yang kita minta maaf itu seyogianya memberikan maaf. Jadi intinya Bapak Asmawi menyakiti orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan nasab dengan kita wajib minta maaf kalau ada salah. Apalagi kan dalam agama kita mengenal hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu bisa kita minta ampun kepada Allah dengan cara bertaubat, baik itu sholat taubat, zikir taubat dan sebagainya. Tapi kalau dengan manusia tidak bisa kita sholat taubat, tidak bisa dengan zikir taubat. Kita harus mendatangi orang yang pernah kita sakiti. Allah tidak mau memaafkan sebelum orang yang kita sakiti minta maaf. Apalagi ini orang tua tiri. Banyak hubungan dengan ayah. Ada hubungan baik dengan diri kita, dengan bapak kita, atau apanya kita. Ini bahasa ibu tiri tadi mestinya kita tanya, ini kenapa disebut ibu tiri? Apakah bapak kita menikah yang kedua kali, yang keduanya kita sebut ibu tiri? Itu bukan ibu tiri, itu dalam agama tetap ibu juga itu. Ibu, iya ya, walaupun bukan orang yang melahirkan kita, tetap ibu juga itu. Tidak batal wudhunya. Kedudukannya sama dengan ibu kandung. Jadi ibu tiri tadi bahasanya kenapa dia menyebut dengan ibu tiri itu? Tidak mesti harus ini bagi ada kado satu tidaknya, Ustaz, tetap dengan orang lain saja kita harus meminta maaf ya. Betul, dengan orang lain saja kita minta maaf, apalagi dengan ibu tiri. Iya. Nah, itu. Oke, mudah-mudahan Pak Asmawi harus tetap membangun komunikasi yang baik, iya, yang betul. baik, dan juga kalaupun ada kesalahan minta maaf, Ustaz ya. Benar. Nggak ada batasan antara orang tua kandung dan orang tua diri. Tidak ada. Nggak ada, Ustaz. Oke, Ustaz, kita lanjut kembali, Ustaz. Ini terkait masalah Ramadan tadi, Ustaz. Ya, mungkin di awal masyarakat kita mungkin ada yang fenomena yang terjadi yang kita lihat, Ustaz. Di awal mungkin Al-Qur'an yang tersimpan di lemari, mungkin enggan membaca. Tapi ketika Ramadan, ya Ustaz ya, Ramadan sendiri membuat motivasi kita untuk membaca Al-Quran, bahkan ada berlomba-lomba untuk menghatamkannya, Ustaz. Apa yang kira-kira memotivasi Al-Quran mendorong umat manusia, mendorong kita, Ustaz, untuk senantiasa untuk membaca atau menghatamnya? Salah satu nama bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di Ramadan ini diturunkan Al-Quran, baik untuk yang pertama kali maupun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kenapa umat Islam ini kok di bulan puasa antusias sekali membaca Qur'annya? Beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena di dalam hadis, beberapa hadis disebutkan diantaranya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf
dari Al-Quran, maka akan diganjar dengan satu kebaikan. Satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alifnya yang satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi dari satu ayat ini ada 3 pahala. Dari 3 pahala dikali 10 menjadi 30. Dan kebetulan di bulan suci Ramadan itu semua kebaikan itu mendapatkan kelipat gandaan. Jadi yang tadinya 30 bisa jadi menjadi 300 atau 3000. Nah, itu karena keutamaan bulan. Jadi wa bizamanin fadil, keutamaan waktu. Keutamaan waktu itu ada yaumul Jum'ah, hari Jumat, termasuk yaumul Ramadan, ya. Hari di bulan suci Ramadan. Diutamakan saat untuk baca Al-Quran. Makanya umat Islam di bulan suci Ramadan ini seakan-akan bersaing untuk siapa yang paling banyak bacaannya, siapa yang sudah khatam duluan, dan seterusnya. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ustaz, memang Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Bagaimana kita menjaga semangat kita membaca Al-Quran kembali setelah pasca Ramadan, Ustaz? Ini harusnya kita pertahankan. Ini susah banget, Ustaz. Kadang-kadang mempertahankan gimana nih, kan? Memang fenomena umat Islam, khususnya kita di Palembang, memasuki bulan suci Ramadan, gemar membaca Quran sampailah Ramadan itu berakhir. Nah, ketika pasca Ramadan masuk Syawal, Syawal itu sudah mulai drastis terjun bebas. Terjun bebas Dalam volume membaca Quran. Nah, memang kita sesalkan selayaknya amalan yang baik itu terjaga. Amalan yang baik itu tidak perlu banyak, tapi yang perlu itu adalah istiqomah dalam beramal. Sama seperti kita sholat duha, sehari bisa 12 rakaat, tapi liburnya seminggu. Ketimbang sholat duha yang setiap hari hanya 2 rakaat, tapi dia istiqomah setiap hari. Continue. Nah, ini yang lebih baik itu yang seperti ini. Jadi kepada para pemirsa, berlomba-lomba dalam membaca Quran di bulan suci Ramadan itu sangat baik sekali, sangat dianjurkan. Akan tetapi kalau bisa berlomba-lombanya itu dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya, sampai kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Mas Palembang tuh haji di awal sama gebu-gebu, Ustaz, dengan drop langsung drastis. Anget-anget ayam, ya di bulan suci Ramadan cak kiyaan, cak kiyoyo itu nggak bisa menjaganya, Ustaz, ya? Pokoknya sampai jam 12 malam. Apalagi kalau sudah pas ke lebaran, Ustaz, ayal sibuk sanjo-sanjoan, lupa ibadat, lupa semayang, biasa tepat waktu, ujung-ujungnya udah. Nah, itu yang terjadi, yang kita sesalkan. Setelah selesai Ramadan, mulai lebaran hari pertama sibuk sanjo sini, lebaran kedua, 3 ayal, Ustaz, ya? Sehingga melupakan kita untuk sholat, melupakan kita untuk jangankan baca Quran, sholat deh kadang kecil kan? Kecil. Ustaz, ada nomor lagi, Ustaz, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Ini dengan Ibu Dewi Audi. Oke, Bu Dewi. Bu Dewi di mana, Bu? Negeri 2 Palembang. Di mana, Bu? Dari SMK Negeri 2 Oh, Palembang. dari SMK Negeri 2 Palembang. Waduh, nih Bu guru nih, apa kepala sekolah nih. Ya. Silakan Bu Dewi, pertanyaan nih Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Gus Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya mau tanya nih Pak Ustaz. Silakan Bu. Pada saat kita ziarah kubur, itu kan sering baca Yasin. Mana yang lebih bagus? Apakah baca Yasinnya di tempat pemakaman atau lebih baik di rumah? Itu aja Pak Ustaz. Oke Bu, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baik berkaitan masalah kubur ya. Siap. Gimana, Jadi Ustaz? membaca Yasin itu
Yasin 5 quri'alah. Jadi bacalah Yasin, membaca Yasin itu sesuai dengan niat dari si pembaca. Oke, Ustaz. Pertanyaannya mana yang baik, apakah di rumah atau di lokasi di kuburan? Ustaz, kita tahan dulu Ustaz jawabannya Siap. Ustaz. Oke, pemirsa Mang Cek Bicet tetaplah di program Antena Nunggu Buko setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa PAL TV masih berada di program acara Antena Nunggu Buko. Seperti mana biasa tadi telah kita bahas tema kita pada sore hari ini, Al-Quran dan Penyelamat Manusia, bersama narasumber kita Al-Mukarram Ustaz Agus Dodi MPDI Al-Hafidh. Tadi beliau telah mengutarakan bagaimana Al-Quran, peran Al-Quran untuk kita semuanya. Dan kita akan menyambung kembali pertanyaan jawaban dari Ibu Dewi tadi. Ustaz, gimana Ustaz jawabannya Ustaz? Jadi Ibu Dewi, kita di dalam membaca surah Yasin untuk kita hadiahkan kepada almarhum yang sudah meninggal, boleh dilakukan di rumah, boleh, tidak ada larangan kita baca di kuburan dengan di lokasi, dengan catatan kita jaga aturan syariat seperti menutup aurat, kemudian menjaga norma-norma yang ada. Jangan sampai di tempat itu kita seperti orang yang tidak punya pendidikan, meraung-raung, kemudian melakukan macam abang aspek ketawa soalnya. Intinya semua tempat itu baik, semua tempat itu. Kenapa disebut baik juga? Karena dengan kita hadir di kuburan itu kan mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan ada di dalam situ. Ya, kalau kita tidak pernah hadir di kuburan, berkurang sarana untuk mengingatkan kita bahwasanya kita suatu saat pasti akan berada di tempat yang sama. Perbanyak ziarah mengingatkan kepada kematian. Iya, jadi Rasulullah menyarankan, menganjurkan kepada kita untuk berziarah kuburan. Dengan catatan menjaga norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan. Ya, jangan sampai baca Yasin tapi buka aurat, ya, baju pendek. You can see. Iya, anduk pendek, celana pendek bagi perempuan kan, nah itu yang salah. Hanya berkerudung tapi bajunya lengan pendek, celana pendek. Nah, ini kan tidak sopan. Berarti mengutamakan adab Ustaz ya, adab ya, untuk membacanya, tapi menjaga tetap adab Ustaz, sopan. Benar, jadi boleh membaca, tidak ada larangan membaca di rumah, di masjid, mushola maupun di lokasi. Oke, ini Bu Dewi, ini persilakan saja, tapi tetap menjaga adab ya Ustaz Agus tadi ya. Siap, benar. Bulan ini insya Allah berbanyak ziarah dan ini mengingatkan kita kepada kematian Ustaz ya. Benar, iya. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, pemirsa, kita akan masuk kepada kurma kuis Ramadan dan kita akan bagi-bagi rezeki buat pemirsa siapakah yang beruntung. Dan kuis Ramadan ini dipersembahkan oleh JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Oke, kuis pertama akan dipersembahkan oleh JM Group. Jangan lupa nanti passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Jangan lupa di pesawat telepon kita di 0711 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 38 di 0022. Siapakah yang beruntung yang mendapatkan rezeki pada sore hari ini? Oke, kita sambut dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Tuti di Oke, Pelaju. Ibu Tuti di Pelaju. Ibu Tuti sehat? Alhamdulillah. Sehat. Bu Tuti, apa passwordnya, Bu? JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Alhamdulillah, Bu Tuti ya. Simak baik-baik, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya. Apa tema anten-anten nunggu buko kita hari ini? A. Kitab suci Al-Quran. B. Al-Quran dan penyelamat manusia. Jawabannya B. Al-Quran dan penyelamat manusia. Alhamdulillah. Tadi nyimak, Bu ya, dari awal, Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga berkah, Bu ya. Selamat, Bu Tuti. Terima kasih.
Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Luar biasa ya, bagi-bagi rezeki Ustaz buat THR. Alhamdulillah voucher dari JM Group. Oke, untuk penelpon kedua ini kuisnya akan dipersembahkan oleh Pempek Beringin. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek ya. Siapakah penelpon kedua kita yang akan mendapatkan rezeki pada sore hari ini? Insyaallah mudah-mudahan berkah Ustaz, makan pempek Ustaz. Amin. Ini kalau udah makan pempek, udah bakal dekat-dekat waktu buka Ustaz. Iya. Nggak makan pempek langsung pengen pempang Ustaz. Oke, kita akan menunggu penelpon kedua kita. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek, dan kuis kedua ini akan dipersembahkan oleh Pempek Beringin ya. Dan tentu saja kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mensponsori acara Antena Menunggu Buka ini. Oke, kita angkat dulu telepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Yeye Sutiarto. Bapak. Oke, Pak Sutiaso Pak ya? Iya, Sutiarto. Oke, di Pelaju Pak ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Passwordnya apa Pak? Yuk makan pempek. Makan pempek di mana Pak? Ngajak Pak? Di Beringin. Oke, luar biasa. Makan pempek di Beringin Pak ya. Jangan lupa nanti Pak mampir Pak. Oke, simak baik-baik pertanyaannya Pak. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi yang ke A25, B30. A25. 25. Iya. Oke, yang 25 Pak ya, bukan ada lagi nabi yang ke-30. Oke, Pak ya. Oke, gimana Ustaz? Benar. Benar, alhamdulillah. Selamat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para pemenang. Ya, silakan hadiahnya dapat diambil nanti pada jam kerja setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 4 sore. Jangan lupa bawa kartu identitasnya, yaitu KTP-nya. Insyaallah mudah-mudahan hadiah tadi membawa berkah, dan mudah-mudahan Ustaz kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang telah memberikan kuis dua persembahan tadi itu. Dan insyaallah kita akan berada di ujung acara, dan kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dua sponsor kita. Kuis ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa, kita berada di penghujung acara Ustadz. Kita berada di penghujung acara Ustadz. Mungkin tadi Mang Cek Bicek pemirsa baru bergabung Ustadz, pengen denger Ustadz, apa Ustadz kesimpulan kita pada tema kita sore hari ini Ustadz? Jatuh Ustadz. Jadi intinya bahwasanya di bulan suci Ramadan ini selayaknya menumbuhkan semangat kita untuk gemar membaca, yang tadinya bisa terus ditingkatkan, yang tadinya tidak bisa jangan malu untuk belajar. Karena selain ganjaran pahala, akan tetapi juga ada hal-hal yang di akhirat nanti menjadi luar biasa. Di antaranya yang kami baca tadi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ada lagi al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran, nanti orang itu akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, bersama malaikat itu tidak mungkin di neraka, pasti di surganya Allah Ta'ala. Jadi sudah ditempatkan di dalam surga, posisi dia bersama satu majelis lah, bahasa kita Palembang nih, satu majelis dengan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah. Kita sikok majelis dengan pejabat udah lagi senang. Bukan main, selfie, minta foto, langsung diupload status WA, di IG dan sebagainya. Ini kita satu majelis dengan malaikat yang mulia. Masya Allah. Ya, mudah-mudahanlah kita yang menonton acara ini, kita yang ada di sini, mendapatkan rezeki untuk nanti bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Ta'ala, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan niat baik kita dan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oke, syukuran kasih orang kepada Ustaz Agus Dodi Ustaz. Semoga Ustaz sehat panjang umur Ustaz. Amin. Allah betul hayati Ustaz. Masya Allah berkah sekali Ustaz ya. Oke, pemirsa, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Agus Dodi akan kita terapkan, kita amalkan dan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang Qur'ani. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu JM Group, Hello Beringin, Haja Nilai Project, Didi Valdian Wedding Organizer PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88,
Kuliner Galham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan insyaallah dibalas semua amal kebaikannya. Dan akhirnya jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Aku Cek Doli, mohon pamit atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas, dan akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان